tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari setanah air, serta rekan-rekan jurnalis dan media di seluruh Indonesia, audiens siaran pers KPCPEN Kominfo menolak hoax COVID-19. Pada kesempatan ini, saya Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Kominfo, akan membagikan informasi kondisi penanganan hoax COVID-19 beserta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangkal hoax COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, kantor berita Al Jazeera mencatat bahwa di bulan April 2020, lebih dari 700 orang di Iran meninggal dunia dan sekitar 90 orang kehilangan kemampuan melihat akibat keracunan alkohol. Karena mengira dengan meminum alkohol dapat menyembuhkan COVID-19. Di Indonesia sendiri kita juga kerap mendengar kabar duka hilangnya nyawa seseorang yang terkena COVID-19 karena percaya bahwa COVID-19 itu tidak nyata, hanya flu biasa. Bahkan ada yang menganggap COVID-19 sebagai konspirasi elit global. Selanjutnya Kementerian Kominfo sejak Januari 2020 sampai dengan 18 November 2021 melakukan patroli siber terhadap hoax COVID-19 dengan hasil sebagai berikut. Pertama, isu hoax COVID-19 terdapat sebanyak 1.991 isu pada 5.131 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 4.432 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5.004 unggahan dan 127 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti. Kedua, untuk isu hoax vaksinasi COVID-19 terdapat sebanyak 390 isu pada 2.425 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 2.233. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 2.425 unggahan tersebut. Ketiga, terkait isu hoax PPKM, terdapat sebanyak 48 isu pada 1.167 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 1.149. Pemutusan akses dilakukan terhadap 1.003 unggahan dan 164 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti. Adapun perbandingan jumlah persebaran hoax minggu ini dan minggu sebelumnya, jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya, dari tanggal 4 November sampai 11 November 2021, selama minggu ini tidak terdapat peningkatan isu hoax dan terdapat penurunan angka sebaran konten hoax di media sosial. Untuk isu hoax COVID-19, di minggu ini terdapat penambahan sejumlah 8 isu dan 32 unggahan hoax. Di minggu sebelumnya, pertambahan isu COVID-19 adalah sebanyak 12 isu dan 34 unggahan hoax. Kedua, untuk isu hoax vaksinasi COVID-19, di minggu ini terdapat penambahan sejumlah 8 isu dan 27 unggahan hoax. Di minggu sebelumnya, pertambahan isu vaksinasi COVID-19 adalah sebanyak 8 isu dan 32 unggahan hoax. Ketiga, untuk isu hoax PPKM, di minggu ini tidak terdapat pertambahan isu hoax PPKM, namun terdapat pertambahan isu sebanyak 27 unggahan hoax. Di minggu sebelumnya tidak ada pertambahan isu PPKM, namun terdapat pertambahan konten sebanyak 30 unggahan hoax.
Beberapa contoh isu hoax sepanjang seminggu terakhir. Dari total 16 isu konten hoax yang bertambah sejak tanggal 11 November sampai 18 November 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, pada 12 November 2021 tersebar disinformasi mengenai poster iklan COVID-19 yang mengajak para orang tua untuk menyumbangkan organ anak-anak mereka. Padahal gambar tersebut merupakan hasil alterasi dan tidak benar sama sekali. Kedua, pada tanggal yang sama tersebar berita palsu tentang negara Jepang yang memutuskan untuk menghentikan program vaksinasi COVID-19 dan lebih memilih ivermectin yang dapat menghentikan penyakit COVID-19 dalam waktu semalam. Ketiga, pada 13 November 2021 telah beredar hoax mengenai unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim orang yang disuntik vaksin cenderung mengalami perubahan mental dan fisik. Keempat, pada tanggal yang sama juga muncul hoax berupa narasi video yang beredar di media sosial berupa potongan video berbahasa asing yang mengklaim bahwa tes swab COVID-19 adalah vaksinasi yang terselubung. Kelima, pada 16 November 2021 beredar sebuah informasi tidak benar yang menyatakan bahwa istri CEO Pfizer, salah satu perusahaan manufaktur vaksin COVID-19, meninggal dunia akibat komplikasi vaksin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis sekalian, pandemi masih ada. Virus pun masih mengintai kita semuanya. Namun, dengan menghentikan persebaran hoax COVID-19, melakukan literasi digital, semangat melakukan vaksinasi, serta taat protokol kesehatan, bersama kita mampu dalam menekan risiko persebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.